Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man walah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammil khair la hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam hadrati al-Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi alihi amin. Al-mu'rab wa mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudani. Adapun isim minhu itu sebagiannya ada yang mu'rab wa mabni dan ada yang mabni. Mabninya kenapa? Li syabahin karena keserupaan minal hurufi dari beberapa huruf mudani yang mendekati. Kita sama-sama sudah belajar kalam, kemudian unsur-unsur kalam yaitu kalimat. Nah, sekarang keadaan dari kalimat tersebut. Nah, yang dibahas pertama adalah isim. Kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Kebanyakannya mu'rab karena asal hukum dari isim adalah mu'rab, sedangkan mabni itu sedikit, nanti hanya ada beberapa saja. Nah, ketika isim itu dihukumi mabni, akhirnya tetap, itu karena ada keserupaan dengan kalimat huruf. Dan keserupaan disebut mudni. Mudni di sini ianya ya lil isba atau itlaq ya. Aslinya mudnin, adna fi isim fa'il dari adna yudni. Mudnin, ianya dibuang kan. Karena ini ya-nya ini ya lil isba saja. Nah, jadi ketika isim itu serupa dengan huruf dan keserupaan tersebut itu dekat, maka isimnya jadi mabni. Nah, keserupaannya kayak apa saja nanti ada diterangkan bait setelahnya. Ada syibhu iftiqori, ada istimali, ya, nanti bait setelahnya. Nah, yang digarisbawahi di sini ketika keserupaannya itu dekat. Jadi ada keserupaan yang dekat, jazakumullah. Ada yang keserupaannya itu tidak dekat. Yang menjadikan isim mabni itu ketika serupa dengan fiilnya itu dekat. Nah, adapun keserupaan yang tidak dekat itu contohnya contohnya ada kalimat ayun. Ayun dalam istifham atau syarat, ya. Di situ aslinya nanti isim istifham itu di antara isim yang mabni, ya. Karena ada sibhul maknawi nanti ada terangkan. Tapi ayun itu tidak mabni, mu'rab. Contohnya dalam Al-Qur'an banyak min ayyi syai'in khalaqah, ya. Majrur min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakannya. Ada kul ayyu syai'in akbaru syahadah, ya. Di situ ayyu syai'in jadi mubtada. Rafa. Ya. Kenapa ayun di situ isim istifham tapi tidak mabni, padahal di situ ada serupa dengan huruf dari segi maknanya. Nah, karena keserupaan tersebut itu tidak dekat. Kenapa tidak dekat? Itu kalau antum nanti bisa baca di syarah itu aradha syibhal huruf luzumuhal idhafah, ya. Satu sisi memang ayun itu serupa dengan huruf dari segi maknanya istifham. Tapi satu sisi ayun itu di antara isim yang harus diidhofahkan. Ya. Tadi di ayat Quran ayu syai'in, enggak bisa ayu saja. Lah sedangkan idhofah itu termasuk kekhususannya isim, ya kan? Nah, inilah yang membuat ayun tersebut tidak jadi mabni. Ya, walaupun ada keserupaan dengan huruf dari segi makna, tapi tadi karena ayun satu sisi, ayun itu harus diidhofahkan.
maka keserupaan dengan huruf itu tidak dekat jadinya. Karena tidak dekat, ayun jadi mu'rab gitu. Ya, nanti asmaul mabni itu hanya ada 6, isim dhamir, ya, isim syarat, ada isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul saja. Selain itu, mu'rab. Ya. Nah, sekarang macam-macam keserupaannya isim dengan huruf apa saja. Kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wa kaniya batin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikorin usila. Ya. Kasyabahil wad'i, seperti keserupaan wad'i dari segi bentuknya. Fismai pada dua isim, ji'tana, taknya sama nunnya, isim dhamir maksudnya. Dhamir tak, fa'il, nun, maf'ul bihnya. Ya. Wal maknawi, yang kedua sibhul maknawi, dari segi artinya. Fi mata, pada lafadz mata, ya, termasuk isim syarat. Wa fi huna, dan huna itu termasuk isim isyarah. Yang ketiga, wakaniya batin anil fi'li bila. Wakaniya batin, dan mengganti dari fi'il. Dari segi maknanya, yaitu isim fi'il. Nanti namanya sibhul isti'mali. Ya. Kan kita kemarin sudah tahu definisi isim fi'il itu mempunyai atau diperlakukan seperti fi'il dari segi maknanya dan lafadznya, bisa beramal. Ya. Isi fi'il itu mengganti dari fi'il dari segi pengamalannya bila ta'athurin, tapi tidak bisa terpengaruh. Ya, kalau fi'il mudhari kan masih bisa terpengaruh. Ya. Kalau isim fi'il itu mengamal kepada kalimat setelahnya, satu sisi bila ta'athur, tidak bisa dipengaruhi. Karena mabni. Kemasukan apapun ya tetap soh ya soh. Ya, hayyahal ya hayyahal. Gitu. Kemudian setelahnya wakaf tikorin, ada sibhul iftikor. Nah, usila yang diharuskan. Usila yang diharuskan. Ya. Jadi, satu, ada sibhul wad'i. Sibhul wad'i itu ayyaku nasmu mawdu'an ala harfin wahid atau harfaini. Ketika isim itu bentuknya atau hurufnya itu satu huruf atau dua huruf, itu jelas isimnya mabni. Ya. Kenapa mabni? Karena serupa dengan huruf, ya. Dari apa? Dari bentuknya. Namanya kalimat huruf itu ya satu atau dua huruf saja. Itu isim dhamir semuanya itu. Isim dhamir itu alat mabninya sibhul wad'i, ya, namanya. Sibhul wad'i itu dari serupa dari segi bentuknya, hurufnya, jumlah hurufnya. Yang kedua ada sibhul maknawi. Ayatadhammanal ismu maknan min ma'anil huruf. Isim tersebut mengandung makna dari makna huruf. Sibhul maknawi ada 3. Ada isim syarat, isim istifham, isim isyarah. Ya. Sibhul maknawi isim syarat. Contohnya dalam amil jawazim kan banyak tuh, man, ya, ma, itu isim mabni. Serupa dengan segi maknanya, karena apa namanya, huruf-huruf syarat seperti in, nah, serupa dengan itu. Kemudian isim istifham seperti man, manis muka, siapa namamu, manis, itu mabni, serupa dengan makna daripada istifham. Makna istifham, huruf istifham, hamzah, hal istifham. Kemudian isim isyarah. Lah isim isyarah ini agak beda. Nanti antum bisa baca di syarahnya. Dia serupa dengan huruf yang selayaknya diletakkan huruf untuk makna isyarah. Ya, jadi sibhul maknawi itu kalau kita lihat syarah-syarah alfiyah itu ada 2. Sibhul maknawi itu dengan huruf yang memang ada, seperti tadi isim syarat man serupa dengan in. Kemudian istifham serupa dengan hal atau hamzah. Yang kedua ada sibhul maknawi ghairu mujud. Hurufnya enggak ada, tapi selayaknya ada, kata ulama. Itu isim isyarah. Isim isyarah itu
Nggak ada makna isim isyarah, huruf yang makna isim isyarah nggak ada. Tapi kata ulama selayaknya, aslinya, harusnya itu ada pada huruf itu makna yang di situ maknanya makna isyarah. Tapi nyatanya orang Arab nggak ada huruf itu maknanya isyarah. Nah, jadi di sini isim isyarah tadi sibhul maknawi ya kepada huruf yang tidak ada tapi selayaknya ada itu ya. Yang ketiga sibhul istimali. Istimali tadi isim yang serupa dengan huruf fi niyabah anil fi'li ya. Pengganti dari fi'il bikaunihi ya'mal fi ghairihi wa la yata'atsaru bil awamil. Menyerupai fi'il dari segi apa? Dia beramal tapi tidak terpengaruh oleh amil ya. Soh atau hayyihal atau amin. Nah, terkadang kalau fiilnya muta'addi dia punya maf'ul bih ya. Tapi satu sisi dia tidak bisa karokna amil nggak bakal terpengaruh. Yaitu isim-isim fiil ini yang serupa siful istimali itu isim-isim fiil. Nah, yang terakhir sibul iftiqori. Sibul iftiqori apa? Ayakuna ismu muftaqiran iftiqaran mutaassilan ila jumlah ba'dahu wadhihuhu. Sibul iftiqari itu isim perlu kepada kalimat yang setelahnya, yaitu kepada jumlah yang ada di setelahnya untuk menjelaskan. Ini isim mausul. Ya, sibul iftiqari ini alasan atau elat daripada isim mausul kenapa mabni? Karena isim mausul kan perlu kepada silah sama aid. Sama seperti huruf serupa. Namanya huruf itu pasti perlu kepada kalimat yang lain, ya kan? Nggak bisa huruf berdiri sendiri. Huruf itu harus bersama kalimat lain. Nah, isi mausul karena tadi perlu kepada silah dan aid, maka serupa dari segi itu, segi iftikor, perlu kepada kalimat lain untuk menyempurnakannya. Ya, jadi tadi ada sibhul wad'i itu untuk isim dhamir, sibhul maknawi, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, sibhul isti'malu itu isim fi'il, kemudian sibhul iftiqari itu untuk isim mausul. Kemudian wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabbahil harfi ka ardin wa suma. Kemudian isim yang mu'rab, isim yang mu'rab. Wa mu'rabul asma' adapun isim-isim yang mu'rab atau yang akhirnya bisa berubah-ubah itu adalah makot salima isim yang selamat min syabahil harfi daripada keserupaan dengan huruf. Ya. Jadi selain yang 6 itu isim yang selamat dari huruf daripada keserupaan dengan huruf. Ka'ardin wa suma seperti lafaz ardin wa suma. Di sini isyarah kepada satu mu'rab i'rabnya nampak ardin. Suma itu contoh untuk i'rabnya muqaddar. Suma itu lughat daripada ismin, sama namanya apa? Artinya sama seperti ismun. Suma itu. Nah, tapi untuk isyarat kepada bahwasanya i'rab itu ada yang muqaddar seperti suma, ada yang nampak seperti ardin. Itu isyarah dari contoh tadi. Banyak apa Imam Ibnu Malik rahimahullah taala itu kadang isyarahnya pakai contoh-contoh seperti kemarin sih kahal wa fi walam. Nah, itu isyarah kepada jenis apa macam-macam daripada huruf. Ini sudah isim, tadi isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab banyak karena asal, yang mabni itu sedikit hanya 6. Sekarang al-mu'rab wa mabni minal af'al, fi'il. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Adapun fi'il amar dan fi'il madhi itu keduanya dimabnikan. Wa a'rabu dan ulama atau orang Arab mengi'rabi mudhari'an fi'il mudhari'. Tapi dengan syarat in arya ketika sepi, ketika tidak ada ya min nuni taukidin daripada nun taukid mubasyirin yang langsung menempel ya. Wa min nuni inasin dan harus tidak bersambung dengan nun inas ya. Tidak bersambung dengan nun inas. Nun untuk perempuan banyak. Kayak ru'na manfutin seperti ya ru'na manfutin ya ru'na, mereka perempuan banyak takut man kepada orang futin yang terfitnah. Sudah jelas
dari 3 fiil ini, yang mabni itu fiil amr dan fiil mudhari, fiil madhi, ya. Kemudian fiil mudhari mu'rab, tapi syaratnya tidak bersambung dengan nun taukid yang langsung bersambung dan nun inas, ya. Yang perlu digarisbawahi di sini nun taukid mubasyir, ya. Fiil mudhari itu akan mabni kalau bersambung langsung dengan nun taukid, ya. Ada syaratnya bersambung langsung. Berarti ketika ada fiil mudhari tidak bersambung langsung, berarti mu'rab, tidak jadi mabni, ya. Contoh gimana? Ketika nun taukid bersambung dengan alif tasniyah atau wawu jama' ya muannas mukhatabah, maka jadi mu'rab, ya. Jadi mu'rab. Nah, ya berarti yang mabni fathah berarti ya yang untuk satu dah saja. Fi'il mudhari untuk satu saja. Yadribanna, tadribanna, sama yang adribanna, nadribanna. Selain itu mu'rab. Karena apa? Terpisah, ya. Kita lihat ketika yang bersambung dengan alif tasniyah, umpamanya latan suroni, ya. Aslinya apa? Aslinya latan suroni, kemasukan nun taukid. Jadi latan suronina, ya, seperti yang di sorof tuh. Kemudian nunnya dibuang, kemudian jadi latan suronna. Nah, kemudian nun taukidnya dikasrohkan menjadi latan suroni. Nah, di situ dipisah antara fiil dengan nun taukid, ada alifnya. Berarti mu'rab. Ya tinggal ketika nggak ada amilnya berarti rofatan dengan nun. Ketika ada amil nasab berarti membuang nun. Atau yang muqaddar, pemisahnya itu tidak terlihat, seperti latan surunna. Latan surunna itu ketika nun fi'il mudhari yang untuk laki-laki banyak, baik itu mukhatab atau ghaib, bersambung dengan nun taukid. Ahlinya kan tan surunna. Kemudian kemasukan nun taukid menjadi latan surunana, ya. Latan surunana, kemudian nunnya dibuang karena litawali amsal, ada beberapa huruf yang sama. Akhirnya nun pada fi'il mudhari ini buang menjadi latan surunna. Nah, di situ ada bertemu wawu dhamir dengan nun bertasydid. Berarti ada iltiqa sakinan. Wawunya dibuang menjadi latan surunna. Di situ kan kalau nggak ada harokatnya sama seperti yang untuk satu. Bedanya kalau latan surunnya pakai dhammah, oh berarti ini jamak aslinya. Tapi latan suronna pakai fathah berarti untuk satu orang. Bedanya di situ. Kalau segi tulisan di situ sama-sama. Itu contoh yang terpisah tapi muqaddar. Maksudnya secara kasat mata lihatnya nggak terpisah. Latan surunna langsung nun. Tapi aslinya di situ ada wawu dan nun dibuang. Ya. Nah, ada latan surinna sama latan surinna. Latan surina kalau secara lafadznya latan surina ro, setelah itu langsung nun taukid. Tapi kan kalau proses seperti tadi, nunnya dibuang. Kemudian setelah itu ada nun tasydid sama ya akhirnya, ya ini dibuang menjadi latan surina. Secara kasat mata ro nyambung langsung sama nun, ya. Tapi di sini aslinya terpisah oleh ya muannas mukhatabah. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya fi'il madhi itu mabni seperti yang sudah kita pelajari, ada mabni fathah ketika tidak bersambung dengan wawu jamaah dan dhamir rafa mutaharik. Dhoroba, fatahat, ada yang mabni dhammah itu satu saja ketika bersambung dengan wawu jamaah, fatahu atau dhorobu. Kemudian mabni sukun ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Berarti daripada fatahna, fatahtum sampai bawah. Ya, kemudian fi'il amar juga mabninya ada mabni sukun ketika sohe akhir dan tidak bersambung dengan alif tasniyah wawu jama', ya. Iftahna, mabni membuang huruf nun, membuang huruf elat ketika akhirnya huruf elat dan tidak bersambung dengan alif tasniyah wawu jama' dan ya muannas mukhatabah, ya. Seperti irmi, ud'u, ikhsya. Kemudian yang terakhir mabni membuang nun ketika bersambung dengan alif tasniyah wawu jama' ya muannas mukhatabah. Berarti untuk 2 orang, 3 orang dan 1 orang perempuan. Iftaha, iftahu, itafi, iftahi,
udwa, ud'u, ud'i. Itu fi'il amr. Perincian fi'il mudhari itu hukum asalnya mu'rab ya, dengan syarat tidak bersambung dengan nun taukid ya, yang bersambung langsung dan tidak bersambung dengan nun niswah. Nah, hukumnya akan menjadi mabni fi'il mudhari, satu mabni fathah kalau bersambung langsung dengan nun taukid ya, la yaftahanna ya. Kemudian mabni sukun kalau bersambung dengan nun niswah, yaftahna, taftahna ya. Itu kesimpulan daripada fi'il mudhari. Tadi isim sudah, isim ada yang mu'rab, ada yang mabni, fi'il sudah, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Setelah itu yang ketiga huruf. Kullu harfin mustahiqqun lil bina. Semua huruf itu berhak untuk dimabnikan. Lil bina aslinya ada alif hamzahnya. Lil daruratul wazn. Jadi nanti daruratul wazn itu memperbolehkan sesuatu yang, tapi tidak semua itu diperbolehkan. Dalam ilmu arud itu, seperti tadi membuang hamzah itu boleh, atau mentanwinkan isim ghair munsharif, atau sebaliknya ahlinya ghair munsharif tapi apa tidak ditanwinkan, atau sebaliknya aslinya bukan munsharif tapi tidak ditanwinkan juga bisa. Nanti seperti tadi, nanti ada hindun ahlinya munsharif tapi di sini hindul ada. Itu termasuk darurat syair ya. Boleh, ada beberapa yang diperbolehkan. Di antara di sini lil bina, sini ada hamzahnya. Ya, hamzahnya dibuang, darurat syair. Ya, jadi ulama nahwu sepakat bahwasanya semua huruf itu mabni. Kenapa di antara alasannya? Di annahu la yatawarradu 'alaiha ma'anin tarkibiyah taftaqiru fi tamyiz bainaha ilal i'rab fala takunu fa'il wala maf'ul bih. Alasannya itu karena tidak datang kepada huruf sesuatu makna yang di situ makna ketika disusun kalimat satu dengan kalimat lain untuk membedakan. Contohnya umpamanya Zaidun. Zaidun itu terkadang jadi pelaku, terkadang jadi korban, jadi jadi objek dari pekerjaan. Lah pembedanya dari mana? Ya harokatnya, ya i'rabnya kan. Kalau Zaidun berarti jadi fa'il, kalau Zaidun berarti jadi maf'ul bih, korban, ya kan. Nah, tapi kalau huruf kan nggak ada. Jadi fa'il, jadi ini, jadi enggak, jadi nggak perlu kepada i'rab. Ini di antara alasannya. Kemudian anwaul bina, mana macam bina, wal aslu fil mabni ayyusakana, asal daripada kalimat yang mabni itu ayyusakana disukun, ya mabni sukun aslinya. Wa minhu, sebagian dari mabni ada yang du fathin, mabni fathah, du kasrin mabni kasrah wal dhamm mabni dhammah. Contohnya kaina, mabni fathah contohnya. Amsi, ya, contoh yang mabni kasrah. Haitsu, contoh yang mabni dhammah. Nah, wasakinu, adapun contoh yang sukun itu kam. Nah, contoh yang sukun kam. Jadi mabni ada sukun, fathah, kasrah, dhammah. Ini asalnya. Kan nanti tadi ada mabni membuang huruf nun, ya kan? Ada yang mabni membuang huruf elat, itu cabang. Seperti dalam tanda i'rab, ada tanda i'rab asal, dhammah, fathah, ya, kasrah sama sukun. Ada yang niyabah, pengganti cabangnya. Seperti membuang rafanya dengan nun, afalu khamsah. Kemudian seperti membuang huruf elat itu niyabah, pengganti saja, cabang lah bahasanya. Sama dalam mabni juga, ini asal nih, asalnya sukun, fathah, kasrah, dhammah saja. Tapi tadi ada niyabah, ada pengganti, atau ada fara' cabang, seperti tadi membuang huruf elat, membuang nun, nah itu ada. Kemudian macam-macam i'rab. Ada di sini, ada yang iskal tadi yang disampaikan. Futin, terfitnah atau difitnah. Ilmu arud buat syair. Arud. Nah, kita teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alanna, dan sungguh jadikanlah rafa nasab i'raban sebagai i'rab lismin untuk isim dan fi'il. Nahu itu contohnya lan ahaba, ya, saya enggak bakal takut. Saya enggak takut. Wal ismu, dan adapun isim qad khussisa bil jar, dikhususkan dengan i'rab jar. Kan jar itu hanya untuk isim. Kama qad khussisal fi'lu, seperti halnya
dikhususkannya fi'il bi ayat jazima dengan di'irabi jazm atau dibaca jazm, ya. Ya masyhur lah. Rafa, nasab, jar, jazm. Yang 3, yang 2 itu masuk ke isim fi'il, ya, rafa, nasab. Kemudian untuk jar khusus untuk isim, jazm untuk fi'il, gitu ya. Alamat asal nih, alamat i'rab asal. Farfa bid dhammin, rafa'kanlah, maka rafa'kanlah bid dhammin dengan dhammah. Wansiban, dan nasab, sungguh nasabkanlah fathan, nah, dengan fathah. Wajur, dan jarkanlah kasron, kasroh. Contohnya ka dzikrullahi abdahu yasur. Zikrullah adapun mengingatnya Allah abdahu kepada hambanya itu yasur, membahagiakan, daripada sarro yasuru, tasydidnya disukunkan, dharur atau syair. Wadzim bitaskinin, jazm dengan sukun. Wa ghairu madukir, dan selain yang disebutkan tadi, yanubu, itu menggantikan, ya. Alamat niyabah, pengganti. Nah, ja'a, telah datang akhu bani namir. Akhu bani namir, contoh yang pengganti. Jadi alamat i'rab ada asal dari rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, ya, jarnya dengan kasroh, ini alamat asal. Jazm dengan sukun, ini alamat asal. Nah, alamat far'iyahnya nanti ada, dan itu nanti akan dibahas satu-satu oleh mu'alif. Itu akan ada di 7 pembahasan atau bab. Yang pertama nanti di asmaul sitah, yang kedua kemudian isim tasniyah nanti, yang ada tanda niyabahnya, tanda untuk pengganti, i'rab pengganti. Kemudian yang ketiga jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, isim musharif, dan af'alul khamsah, kemudian membuang huruf elat. Nanti dibahas satu-satu. Yang pertama asma'us sittah, ya. Warfa biwawin, dan rafa'ah dengan wawu. Wan sibanna, dan nasabkanlah, sungguh nasabkanlah, bil alif, dengan alif, ya. Wajrur, dan jarkanlah biyain, dengan ya, ma isim atau sesuatu atau kalimat, minal asma'i, dari beberapa isim, asif, yang akan saya sifati, akan saya sebutkan, asifu, ya. Min dzaka, daripada isim tersebut, adalah dzu. Satu, ini asma'us sittah atau asmaul khamsah kalau dalam surmiyah. Yang pertama, dari sebagian dari asma yang akan disebutkan tadi, dzu. In abana suhbatan, in abana jikalau menjelaskan suhbatan, makna sohib tadi. Kan syaratnya dzu itu maknanya sohib, dzu yang mempunyai. Jadi dzu in abanu suhbatan, jika menjelaskan makna sohib. Wal famu, kemudian diantaranya fam. Haisul mimu minhu bana. Haisul mimu, sekiranya mim itu bana, hilang, minhu, daripada lafaz fam, ya. Kan famun. Tapi kalau jadi asma'us sittah, syaratnya mimnya dibuang. Nah, ya. Kemudian abun, akhun, hamun, kadzaka, begitu juga wahanu. Nah, ini tambahannya nih. Di sini yang nggak ada di Syurbiyah itu adalah hanu. Hanu itu macam-macam maknanya. Ada yang mengatakan untuk sesuatu yang jelek untuk disebutkan. Ada yang mengatakan maknanya farj. Ya. Wan naqsu fi hadzal akhiri, adapun mengi'rabi dengan alif, anaksu nanti adalah mengi'rabi dengan alif fi hadzal akhiri, ya. Pada akhir ini berarti lafaz hanu itu ahsanu, lebih bagus. Afwan, naksu bukan alif. Wa naksu itu nanti seperti lafaz biasa, hanu. Artinya hanu tidak dengan wawu, dengan ya, berarti dengan harokat nanti. Ja'a ha'a apa contohnya, sakoto hanuka, ro'aitu hanaka dengan alif, marrotu bihanika dengan kasroh, ya. Jadi anaksu di situ, anaksu sendiri artinya kurang, ya. Naksu di sini nanti ada pengertiannya. Anaksu itu adalah hadfu harfil akhir wa i'rabu bil harokat al-dhahirah, membuang huruf akhir yang pada asmaul khamsah. Kan abuka, wawunya dibuang, hanuka, wawunya dibuang, hanaka, alifnya dibuang,
hanika yang dibuang dan diharokat, diirobi dengan harokat tadi. Kalau rofa dengan lemah, kalau nasab dengan fathah, dan ketika khofa dengan kasroh. Nah, wa naksu ini mengirobi dengan harokat tadi, ya naksu berarti artinya mengurangi harokat atau membuang harokat akhir, dan mengirobi dengan harokat pada yang akhir ini, yaitu lafaz hanu, itu lebih baik. Jadi yang paling afsoh, paling fasih hanu itu ya diirobi dengan harokat. Sehingga dalam jurumiyah itu hanya asmaul khamsah, tidak memasukkan hanu. Karena itu yang paling fasih. Paling fasih lughotnya itu malah hanu seperti isim-isim biasa, bukan termasuk ini, bukan dengan wawu dengan alif dengan ya. Wa fi abin, dan pada lafaz abin, wa talihi, dan dua kalimat yang mengiring-iring abin, berarti akhun sama hamun, itu yang dulu jarang. Artinya masih boleh. Jarang. Jadi anaksu pada lafaz abun, akhun, hamun, boleh. Maksudnya ada lughot yang mengatakan itu. Berarti diharokat dengan harokat. Ja'a abuka pakai dhammah, ra'aitu abaka pakai fathah, maratu bi abika pakai kasroh. Tapi yang dulu jarang. Wa qasruha, dan mengkosornya, kosor di sini diharokati, di akhirnya ditambah pakai alif. Mau rofa, nasab, khofat, semuanya pakai alif. Adapun mengkosor lafaz tadi, abun, akhun, abun, minaksihina, daripada anaksu, ya, abun, akhun, hamun itu nanti bisa 3 kesimpulannya. Lah, ketika mengkosor, kosor berarti tadi pakai alif, itu asyhar, lebih masyhur daripada minaksihina kalau dikurangi. Nakes tadi berarti pakai harokat, ya, abun, akhon pakai fathah, akhin pakai kasroh. Lah, kalau kosor itu berarti pakai alif semua. Abaka, ja'a abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Nah, lah, antara kosor dan nakes pada lafaz abun, akhun, hamun, jadi lebih masyhur malah yang kosor pakai fathah. Ya. Wa syartu dal i'rabi ayyudhafna. Syarat i'rab ini, i'rab rofanya dengan wawu, nasabnya dengan alif, kasroh dengan ya, itu ayyudhafna, harus diidhofahkan. Abuka, hamuka, lalil ya, tapi syaratnya bukan kepada ya mutakalim. Nggak boleh abi, hami, akhi. Nah, itu jadi enggak jadi apa? Nanti i'rabnya pakai harokat, muqaddarah, ya kan? Haja seperti ja, aku, abika, dzatilah, ya, yang mempunyai sifat luhur. Jadi kesimpulannya, ya, asmaus sittah ini abun, akhun, hamun, famun, duhanu, di sini berbicara dengan tanda yang lumrah atau yang biasa kita baca yang ada di jurumiyah. Berarti rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Itu yang lumrah. Berarti ja'a abuka, akramtu abaka, ya, saya muliakan bapak kamu, maratu bi abika pakai ya. Nah, begitu seterusnya, ja'a akhuka, akramtu ahauka, maratu bi ahika. Hamun juga begitu. Hatta hanu juga begitu. Hada hanuka pakai wawu. Ra'aitu hanaka pakai alif. Nadhartu ila hanika pakai ya karena khofat. Nah, dari kemudian kita bahas syaratnya. Syarat asmaus sittah ini nanti ini istilah yang tadi pakai apa namanya, pakai wawu ketika rofa, alif ketika nasab, kemudian ya ketika khofat, namanya itmam. Ada itmam, ada nakes, ada qasr. Nah, yang lumrah itu yang itmam tadi, namanya itmam. Lah, syarat asmaus sittah harus di i'rab dengan huruf tadi itmam. Syarat umumnya berarti umum berarti semuanya nih, semuanya asmaus sittah. Ya, satu harus mufrad, ya kan? Kalau tasniyah nggak bisa.
Yang kedua mukabbaroh, maksudnya nggak ditashhir, ya kan? Syaratnya yang ditashhir. Yang ketiga diidhofahkan seperti tadi yang disebutkan ayyidhofna. Nah, kemudian yang keempat idhofahnya bukan kepada yang mutakalim. Nah, yang disebutkan tadi ayyidhofna la lil ya. Jadi 4 syarat umumnya harus mufrad, mukabbaroh maksudnya nggak ditashhir, nggak ubay. Yang ketiga diidhofahkan, yang keempat diidhofahkan bukan kepada yang mutakalim. Ini syarat umum semuanya. Adapun syarat yang khusus, artinya syarat khusus ini hanya lafaz-lafaz tertentu. Ada du, harus makna sohib, ya kan? In suhbatan abana harus. Kemudian famun, syaratnya mimnya dihilangkan. Kalau mimnya nggak hilang pakai harokat berarti. Ya, ra itu famaka pakai harokat. Lafaz famun mau diitmam tadi, rafanya dengan wawu, seperti dengan alif, khafanya dengan ya, harus mimnya dibuang. Ya. In suhbatan abana wal famu min haisu minhul haisu mimu minhu bana tadi disebutkan mu'alif. Kemudian dari lughotnya tadi. Lughotnya ini tadi ada yang itmam, berarti rofaknya dengan wawu, nasab alif ya jer. Ada qasr, qasr itu ilzamu akhirnya alif fi jami ahwaliha kalfata. Ya, menetapkan akhirnya dengan alif di semua keadaannya, mau rofa nasab khofat semuanya alif. Berarti i'rabnya dengan seperti i'rab maksuroh. Berarti harokat tapi muqaddaroh. Berarti kalau rofa dhammah, dhammahnya muqaddaroh. Yang terakhir nakes, nakes itu membuang huruf akhir dan di'irabi dengan harokat yang nampak. Ya. Seperti isi mufrad biasa, ya, seperti isi mufrad biasa. Untuk abun ahun hamun bisa 3. Ya. Bisa itmam, bisa qasr, bisa nakes. Tadi kan? Yang paling masyhur itmam. Yang kedua tadi apa? Wa qasr. Urutan ketiganya nakes, ya. Hanu bisa 2. An-nakes sama itmam. Tapi yang fasih, apa? An-nakes. Pakainya harokat. Nah, tapi kalau zu dan fu itu hanya itmam saja. Nggak ada istilah nakes, nggak ada istilah apa namanya qasr untuk zu dan fu, ya. Dari asma sitah tadi. Nah, dicontohkan di situ ada ja'a abuka, itmamnya ja'a buka. Kalau abun ya, kita contohkan abun. Abun berarti ja'a abuka pakai wawu. Ro'aitu saya melihat abaka pakai alif. Nasab. Maraltu bi abika pakai ya. Nah, abun juga bisa dikoser. Ja'a abaka pakai alif. Harokatnya apa? Berarti abaka marfu menjadi fa'il. Tanda rofaknya itu dhammah muqaddar. Nah, ro'aitu abaka lagi pakai alif. Ya. Marartu bi abaka lagi pakai alif. Itu ketika abun di qasr namanya, lughat qasr. Ada yang nakes, berarti ja'a abuka pakai dhammah. Ra'aitu abaka pakai fathah. Marartu bi abika pakai kasroh. Nah, begitu seterusnya akhun, begitu juga sama akhun. Kemudian hamun juga begitu. Famun hanya bisa itmam saja. Zu hanya bisa itmam saja. Berarti dengan huruf. Hanu bisa 2. Ya, bisa hadza hanuka pakai wawu. Ini anumu. Ra'aitu hanaka pakai alif, narartu ila hanika pakai ya. Tapi yang lebih pas, lebih fasih hadza hanuka pakai dhammah. Ra'aitu hanaka, saya melihat anumu. Narartu ila hanika, saya melihat ke anumu pakai kasroh, ya. Jadi itu i'rab atau keterangan daripada asmaus sittah. Ya. Kita berbicara tadi dari segi i'rabnya, atau bisa itmam, qasr sama nakes. Kemudian dari segi syaratnya ada syarat yang am, ada 4, ada yang khos tadi 2. Lafadz famun sama lafadz dzu. Ya. Mungkin ada yang iskal.